Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadzakur wa tadhkir wa naf'a intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulih ibtihu amardatillahi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat kenikmatan Allah kepada kita semuanya, pagi hari ini kita tetap bisa istiqomah untuk bersama-sama tafaqquh fiddin, memahami permasalahan-permasalahan ibadah dengan kitab yang kita kaji sekarang, kitab Kifayatul Akhyar. Ini salah satu kitab yang biasa juga dipakai untuk pedoman di KUA untuk melaksanakan apa yang menjadi syariat Islam. Dan kita sudah sampai di permasalahan faraidul wudu, fardu-fardunya wudu. Insyaallah pagi hari ini kita tuntaskan tentang rukun-rukun wudu yang jumlahnya 6. Rukun wudu yang ada 6. Yang pertama kemarin sudah kita bahas, ada niat dan permasalahan-permasalahannya. Lalu membasuh wajah, lalu membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir adalah tartib. Kita akan bahas tentang ghuslul wajhi. Wajah ini adalah yang kulit yang tampak, ya. Wajah yang tampak dari depan, ya. Kalau batasan dari atas ini mulai tumbuhnya rambut ke bawah ini janggut ini. Sedangkan untuk lebar mulai dari telinga kanan dan telinga kiri, dan juga tempat tumbuhnya
rambut atau godek ya, ini juga harus diperhatikan kemarin, khususnya untuk perempuan yang mempunyai rambut yang tumbuh di godeknya ini panjang, otomatis ketika wudhu dipastikan ikut terbasuh. Begitu juga bagi laki-laki yang punya jenggot dan brengos itu ya. Ini apabila masih bisa terlihat, artinya tidak terlalu lebat, maka itu juga harus dipastikan air ini masuk atau sampai kepada kulit ya, kayak jenggot kita semuanya yang sedikit ini. Kalau seperti orang Arab yang memang sangat lebat dan tidak terlihat sama sekali kulitnya, maka hanya sunnah saja untuk disela-selai. Artinya tidak mewajibkan harus sampai ke dalam ya, beda kalau yang jenggot atau kumis yang tipis ya. Itu permasalahan dalam ghuslul wajhi. Lanjut ke bawah Ustaz. Sekarang ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Terus ke bawah lagi. Ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Nah ini. Wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini al-fardhu tsalis, yaitu termasuk rukun yang ketiga, membasuh kedua tangan. Ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini liqaulihi ta'ala wa aydiyakum ilal marafiqi, Al-Maidah ayat 6. Wa lafdzatu ila ya. Lafat ila taridu bimakna ma'a. Ila ini bimakna ma'a, bersama. Kama fi qaulihi ta'ala man ansori ilallah, surat As-Saff ayat 14, ay ma'allahi. Wa yadullu lidzalik maru ya Jabir radhiyallahu an qol raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadirul ma'alal marafiqi rawahu Daruqutni wal Baihaqi walam yudha'afahu ya. Jadi fardunya wudhu yang nomor 3 yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Walaupun lafadznya di Al-Quran ini wa aidiyakum ila itu sampai ya. Sampai ini ila ini yang dimaksud oleh para mufassir, lafadz ila ini bimakna ma'a, bersama, berarti sikunya juga harus ikut dibasuh ya. Iya. Seperti di surat As-Saff man ansori ilallah.
ai ma'allah, bersama Allah. Atau kita mengambil dari hadis riwayat Jabir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutar-mutar air di atas siku. Jadi bukan berarti ila ini hanya sampai ke siku saja, tapi siku ini juga harus ikut dibasuh ya. Biasanya memang kalau bahasa Arab ya, itu ada istighraq ya, namanya istighraq, kayak hatta ya. Akal tu sama kata hatta roksaha, saya makan ikan sak ndas-ndase ya. Jadi semuanya ikut dimakan. Begitu juga ila ini bin makna ma'a, berarti ma'a itu bersama, bukan kebanyakan. Mohon maaf, ada orang ini wudhu nyincingnya ini hanya segini, tidak di atas sikunya, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau wudhu ininya diputer-puter. Jadi siku ini diputeri dengan tangan, artinya dibasuh ya. Dibasuh dengan tangan. Jadi sekali lagi mari kita perbaiki wudhu kita dengan cara membasuh tangan ini betul-betul sempurna sampai ke siku. Kalau memang terlalu sempit baju yang kita pakai ya kita lepas ya. Kita lepas ya. Karena ini berpengaruh terhadap kesahannya wudhu. Jadi wudhu betul-betul siku ini terbasuh ya. Jadi ila bimakna ma'a wamsah wa aidiakum ilal marofiki. Marofik itu artinya siku, sikut ya. Wa aidiakum, basuhlah tangan kamu sekalian ilal marofiki, sampai ke dua siku ya. Marofik jamaknya rofik, marofik, siku-siku kum ya, karena ini domirnya orang banyak ya. Wa aidiakum, dan tangan kamu sekalian ila marofiki, sampai dengan membasuh siku-siku kamu sekalian. Jadi ini ya, perhatian khusus untuk betul-betul meyakini bahwa kita wudhu, siku-siku kita ini harus terkena air atau terbasuh ya. Nanti memang ada di ayat tayamum ini nggak ada ininya, nggak ada ilal marofiknya ya. Jadi wa in kuntum junuban, kalau kita wa in kuntum mardho au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban wamsahu biwujuhikum wa aidikum min ya. Jadi mengusap wajah dan tangan ini tidak ada ilal marofik ya. Makanya di situ ada khilaf
Kalau untuk tayamum nanti ada pembahasan sendiri ya. Tapi untuk wudu ini sudah dinas di dalam Al-Quran, kalau membasuh kedua tangan wajib harus sampai kedua siku. Lanjut di jalan lagi Ustaz, ini Ustaz, ke bawah lagi Ustaz. Ruya annahu adarul ma ala mirfaqaihi. Diriwayatkan Rasulullah ini memutar-mutarkan air atas kedua sikunya. Wa qala hadza wudu'un la yaqbalullahu shalah illa bihi. Rasulullah mengatakan inilah wudu yang sebenarnya dan tidaklah sah, tidaklah diterima oleh Allah sholat seseorang illa bihi, kecuali harus melakukan hal ini. Nanti sudah dinas bahwa ketika ada orang wudhu kok sikunya tidak terbasuh, otomatis sholat orang ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sejatinya diterima nggak diterima ini hak prerogatif Allah ya. Cuman syariat ini apa ya, memberi batasan ya, sama dengan hukum yang sudah berlaku ya. Kalau ke jalan raya wajib pakai helm, itu sudah menjadi aturan ya. Adapun nanti loh saya pakai helm tidak tertangkap polisi atau apa ya wis, itu berarti di luar aturan itu ya. Kadang memang kita tidak bisa juga ya menjustifikasi bahwa wis sholatmu itu gak keterima ya. Karena memang permasalahannya manusia yang namanya hamba Allah ini memang di sisi lain derajatnya ini macam-macam ya. Ada yang memang ini kalau di dalam hadis itu sering disebut itu dengan A'robi, orang Badui ya. Kadang ibadahnya ngawur ya. Ibaratnya tanpa mengikuti aturan ya. Begitu itu juga Rasulullah cara mengingatkan ini dengan cara yang bijak ya. Jangan semua langsung disamakan dengan orang yang bahasanya itu thalibul ilm ya. Jenengan punya pondok atau punya pendidikan khusus, kalau menyalahi tidak apa-apa, sampean hukum, sampean kerasi, sampean tegur ya. Tapi kalau kita berada di masyarakat, kita harus bijak. Karena saya sendiri sebagai takmir masjid ya, pernah terjadi mengingatkan ya, baik yang mengingatkan, besok itu tidak mau ke masjid lagi. Iya mutung, nah ini kan ya repot lah ini ya. Jadi pimpinan, apalagi kita mungkin punya itu ndak bisa semua dipukul rata. Wah wis gak sah sembayang, mungkin ini percuma kon sembayang. Jangan seperti itu ya. Ya memang hadisnya betul sudah. Hadza wudu'un la yaqbalus shalah, la yaqbalullahu shalah illa bihi.
Kata Rasulullah, wudhu yang seperti ini artinya siku yang tidak terbasuh, kurang sempurna basuhannya, inilah yakbalullah, Allah tidak akan menerima sholatnya ini kecuali harus dibasuh. Ya, sekali lagi belajar syariat ini tidak semerta-merta langsung terus sampai mari ngaji ini petuk uang nang langsung wah wis sholatmu gak diterima ya. Nah itu ya, jadi mohon maaf, zaman sekarang ini memang harus bijaksana harus bijaksana betul. Banyak orang-orang yang di masjid sholat itu masih kurang sempurna, itu banyak. Nah, bagaimana cara kita mengingatkan? Kalau mengingatkan tidak pakai aturan, ya sudah buyar wes ya. Ya akhirnya ya itu tadi, tidak mau ke masjid, gak ada sholat-sholatan dan lain sebagainya. Ya, ini ada seni ya, ada seni hikmah dibalik mengingatkan orang yang memang wudunya ini tidak sah. Ada yang ulama, ada di dalam riwayat itu, cucunya Nabi kalau tidak salah, Hasan Husain gitu, atau siapa saya lupa. Ini gini, ada orang tua yang keliru dalam ibadah. Wis tuwa, awake dhewe sik enom tapi tahu ilmunya. Mereka orang ahli ibadah juga tapi tidak tahu ilmunya. Cara mengingatkan bagaimana? Karena ini masih muda, masih kecil. Pak, mohon maaf, saya tak melakukan wudhu ya, jenengan tingali, kira-kira wudhu saya ini sudah betul atau belum ya. Jadi ya wis wudhu dengan sempurna. Lalu orang ini sadar, loh aku kok gak ngene, sing bener sing ndi. Akhirnya dengan itu orang ini akhirnya, oh berarti wudhuku iki keliru, sing bener arek iki. Tapi cara mengingatkannya itu luar biasa. Gak terus mentang-mentang mari ngaji ono wong melakukan ibadah tidak sesuai langsung. Itu kan seni ya, dalam mengingatkan orang yang sudah tua. Jadi bisa jenengan coba mungkin ya. Wis kalau wong angel tuturane ya wis digawe model sandiwara seperti itu. Pak, aku tak mau coba Fatihah ya, sampean koreksi endi sing kurang pas ya. Kayak kita ini berguru gitu ya, sik maca, loh aku kok ngene ya wacananku kok ya. Akhirnya dia sadar, oh berarti bacaan saya ini ada yang salah. Itu diantara cara para ulama mengingatkan itu seperti itu. Ya wis berkreasi lah, ya apa carane orang ini diingatkan tapi tidak tersinggung. Ini kan yo angel nih. Memang seperti itu yang diajarkan Rasulullah. Kita harus punya rahmah, punya belas kasih ya. Jangankan seperti itu ya Allah, orang Badui itu kencing di masjid ya. Sahabat itu wis greget-greget ya, wis ora kono digemplang wong iki masjid diuyuwi ya. Tapi bagaimana sikap Rasulullah itu? Jangan biar diselesaikan dulu pipisnya. Setelah selesai baru dipanggil Rasulullah, dibilangi kalau masjid itu tidak boleh dipakai untuk dan namanya orang Badui ya. Badui sekarang ini banyak juga karena nggak mau belajar itu ya. Orang awam itu
Ya Allah, saya kalau sholat Jumat itu ono sing lak sujud itu ketok napa? Gawe kaos itu loh ya. Ya iya ketok sidine iki ya apa iki ya. Lah itu kalau kita umpama kasar-kasaran, Pak, sampai niki lho niat Jumatan tegak. Ya, tapi karena mungkin mereka itu bodoh, belum ngerti bahwa kelihatan auratnya ini membatalkan apa? Sholat. Itu masih banyak. Akhirnya sekarang takmir itu kudu cerdas. Akhirnya buat stiker ya. Ya kaos, mohon tidak menggunakan kaos yang karena ini itu bentuk cara yang halus gitu ya. Itu banyak sekali kalau kita lihat di masyarakat kita. Ya Allah, iki wong iki anjene bodoh ta, gak ngerti ta ya apa. Jadi ketika dia sujud itu karena kaosnya ini kaos ya, kalau bisa takmir yang cerdas yo masjid ini nyiapno kelambi pisan. Iya ada ya. Jadi disiapkan pakaian, sarung, kopiah ya. Tapi kembali kepada jamaahnya ini. Jadi makanya hal-hal yang kecil seperti itu yang perlu kita utamakan. Gak usah wae dhewe iki bahas perkara khilafiyah. Sing siji kok takbire ngene sih, enggak iku gak esensian, itu wis khilaf wis terserah. Mbok takbir napa kan mojek-mojel takbir wong kan macam-macam ya. Itu kan cuma sunnah ya. Sing fardhu niki lho yang harus dikencengi, maksudnya harus disempurnakan. Mosok gegeran mak perkara khilafiyah. Jadi iki sembahyang gak wiritan ya. Iki sing ngene macane apa gak wiritan banter siji wis gak perlu itu dibahas ya. Itu kesunahan dene jenengan seneng wiritan banter ya monggo ya. Gak seneng wiritan ya sudah sendiri dan lain sebagainya. Itu kan hanya khilafiyah, artinya bahasanya yang gak prinsipil lah istilahnya, karena semua punya dasar ya. Nah ini yang sudah sepakat ulama ini yang harus kita usahakan. Bagaimana cara wudhu jamaah itu sah. Makanya banyak masjid juga ngasih inisiatif cucian kaki yang kira-kira orang lewat itu mata kakinya terbasuh. Ini kan solusi. Masjid menyediakan sarung, pakaian. Jadi itu diantara cara ulama-ulama dulu ini memberikan nasihat secara halus. Apalagi yang kita nasihati itu orang yang sepuh, orang yang sudah udzur. Pernah di masjid saya itu gegeran perkara soft ya. Memang sejatinya soft ini kan lurus rapet gitu ya. Ya gak semua orang itu mau di ya Allah, ini paling dadi rame ya Allah. Ya aturannya memang gitu ya. Soft ini antara ini harus. Tapi kan nggak semua orang, kadang ada yang udzur, ada yang sudah tua, ada yang badannya memang butuh tempat yang luas ya. Jadi wis pokoknya kalau udzur ya wis semaksimal mungkin gitu aja. Jangan dipaksa harus mengikuti sunnah-sunnah yang diterapkan Rasulullah dengan para sahabatnya. Ya, imamnya duduk Rasulullah, makmumnya duduk sahabat. Ya wis standar saja sesuai dengan apa yang bisa dilaksanakan
dan mana yang paling bisa sesempurna mungkin. Ini tentang membasuh tangan sampai siku. Wa mashu ba'di ra'si. Nah ini sekarang ini bukan ghuslu, mashu, ya harus dibedakan ya. Mashu ba'di ra'si, membasuh sebagian kepala. Al fardhu rabi, rukun wudu yang keempat, mashu ra'si liqaulihi ta'ala wamsahu biru'usikum. Al-Maidah ayat 6. Walaisal muradu huna mashu jami'i ra'si. Li hadisil Mughirah radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a wa masaha binasiyataihi wa ala imamatihi wa alal khuffaini. Rawahu Muslim. Wali anna man amarra yadahu ala hammatil yatim sahha an yuqal masaha bi ra'sihi wa hina idzin fal wajib ma yatlaqu alaihi ismul mashi walau ba'di sya'rah au qadraha minal basyarah. Permasalahan tentang mengusap. Ayatnya ini wamsahu biru'usikum. Kalau ulama Syafi'iyah, bi ini dimakna ba'at, sebagian. Jadi walaisal murad mashu jami'i ra'si, bukan yang dimaksud semua kepala. Memang orang yang mengatakan basuh kepala, jenenge basuh kepala ya berarti yang namanya kepala ya seluruhnya kan gitu. Tapi ini bukan diambil Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan enggak, ini loh ada binya itu lil ba'at biru'usikum ya, sebagian. Dan juga dikuatkan oleh hadis Mughirah, sahabat Mughirah radhiyallahu an, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wudu dan mengusap bun-bunan nasiyah. Nasiyah ini apa ya? Kalau kitab orang Arab itu kalau imamah itu imamahnya cuma diunggah nong ini ya. Berarti ini yang kelihatan ini nasiyah ya. Jadi sunnah juga biasanya kalau setelah akad itu kemanten pria ini mencium ini nasiyah ini dengan didoakan ya. Dengan doa itu ya, yang dicium ini ya bukan yang lain ya. Ono cium bibir itu duduk ajaran Rasulullah di depan, kadang ada penganten gitu. Iki kok cium, yang ada itu ini di bun-bunan ini dipegang, dicium dengan didoakan ya. Jadi hadis Mughirah ini Rasulullah ini hanya mengusap nasiyah wa ala imamatihi ya. Jadi di atas imamah. Makanya ini yang diambil pendapat Hanafi, Imam Abu Hanifah, harus terbasuh ini semua yang umpama diunggah nong ini yang kelihatan ini. Beda dengan Imam Malik yang wajib harus jami'ir ra'si. Rawahu Muslim. Wali anna ma amar yada walaha matil yatim. Setelah itu dasar penguatnya lagi ya, jadi kitab ini luar biasa ya, pendukung Imam Syafi'i yang detail no. Aku banyak istilahnya bukti ya, bahwa
maksud daripada biru usikum ini bukan jami'ir roksi, bukan semua. Yang pertama, baknya itu lil ba'ad ya, ini gak disebutkan, biasanya disebutkan di kitab tafsir ya. Terus yang kedua, bahwa Rasulullah hanya membasuh ini bun-bunannya saja. Terus juga perintah mengusap kepala anak yatim. Semua sepakat yang namanya mengusap ya wis sak keneke. Gak perlu nang anak yatim itu harus di iki kudu mengusap kepala, berarti kudu roto gitu ya. Enggak ya. Jadi hanya cukup ismul mashi, wis pokoknya ngusap ya. Mengusap kepala anak yatim niki kalau di bulan Muharram ya, biasa 10 Asyura itu seriyoyone anak yatim ya. Itu ada kesunahan menyantuni anak yatim. Nah, nyantuni anak yatim ini dengan cara diantaranya yaitu diusap kepalanya, bentuk daripada perhatian dan kasih sayang. Ojo mak diusapi tok. Ya, artinya mengusap ini adalah perhatian kita terhadap anak yatim. Dan juga ndak harus, mohon maaf, mengadakan acara besar terus anaknya disuruh maju, ya ndak harus gitu juga ya. Ya itu kan apa namanya, istilah ibaratnya itu hanya seremonial gitu ya. Tapi ada kesunahan. Ya Allah, kalau jenengan punya tetangga atau kerabat siapa yang didatangi ya, disantuni ya, disangoni, terus kepalanya dielus ya. Dan ini perintah mengusap ini ya pokoknya diusap gitu saja, ndak usah apa namanya seluruh kepala ya. Ini sebagai penguat saja ya. Jadi dalil itu ada dalil nakli itu berarti dari ayat atau dari hadis, itu sudah disampaikan. Nah yang ketiga ini dalil akli ya, secara akal lah ono perintah mengusap kepala anak yatim, apa iku kudu wajib harus semua ya, kan enggak ya. Oh iya, begitu juga mengusap dalam wudhu ya, pokoknya ada air usapan. Jadi bedanya membasuh dengan mengusap itu kan, kalau membasuh kan ada yang mengalir gitu ya, walaupun satu tetes ya. Tapi kalau mengusap ini pokoknya tangan kita basah kena air lalu diusapkan, itu sudah cukup. Jadi itu ya, masaha birak sebagai fal wajib mayat liku alai ismul masih walau ba'du sya'rotan au qadra minal basyarah. Wa syartu sya'ri al mamsuh la yakhruj ana. Ada syarat rambut yang diusap alla yakhruju an haddir ra'si ya. Rambut yang tidak keluar dari kepala. Umpama rambutnya panjang gitu, diusap yang panjangnya ini ya ndak sah ya. Harus yang ada di kepala ya. Lau maddahu bi angkana mutaja'idan ya. Jadi kalau umpama ya rambutnya sampai keluar ya, kalau memang rambutnya ini masih ngeruwel, orang keriting ya, mutaja'id ini keriting,
Jadi ya wes nggak apa-apa, pokoknya posisinya ini masih ada di kepala ya. Tapi kalau sudah keluar sampai terjuntai melewati pundak, nah, itu sudah tidak bisa dibasuh, artinya tidak sah wudhu kok membasuh rambut yang keluar dari kepala. Biasanya yang sering kan orang depan ini, betulnya nggak harus depan, boleh di samping, boleh di belakang, pokoknya rambut yang ada di kepala. Sebetulnya bukan rambut, kepala sebetulnya, tapi karena kepalanya ada rambutnya, akhirnya dibasuh cukup rambutnya saja. Wala yadurru mujawazatu man batil mamsuh ala sahih walau ghasala ra'sahu badlul masi au ulqiya alaihi kitratan walam tasil aw wada'a yadahu lati 'alal ma'ala ra'si walam yamurruha ajza'u 'ala sahih. Kalau hanya diciprati ya, atau hanya pokoknya tersentuh gitu ya, tidak pakai digerakkan, bagaimana itu? Itu menurut kaul yang sahih sudah cukup. Jadi wis kedemok tok ini. Jadi mengusap itu nggak harus yamur, nggak harus, ya, sudah cukup. Bahkan di kitab Raudhah ini qala fi ba'di Raudhah wala tata'in yad lil masi, nggak harus dengan tangan, nggak harus dengan tangan, bal yajuzu bi khasba au khirqa, boleh dengan apa namanya, khasba itu kayu, kayu di, atau boleh dengan khirqa, dengan kain, dengan tisu, dengan sapu tangan, boleh. Pokoknya di situ terusap ya. Jadi wa jizu masu ghairihi lahu wal mar'atu karrajuli fil mashi. Perempuan ini sama hukumnya dengan laki-laki. Jadi ya yang memang sulit perempuan, artinya kadang rambutnya kan panjang, berarti yang dibasuh diyakini yang ada di kepala. Dan membasuh ini nggak harus dengan tangan, boleh dengan kain, dengan apapun ya. Jadi karena ada lo sandak lah, umpama tanganku loro terus tak basuh mak ngusape ambek apa kain atau ambek tisu atau dengan kayu sah. Pokoknya ada yang terusap. Ini yang berkenaan dengan mashu ba'dir ra'si. Barangkali mungkin ada yang perlu ditanyakan sebelum kita ke rukun yang kelima ya, ghuslur rijlain. Betul betul sing tanglet. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Di dalam sebuah manasik haji atau umroh itu ada mengenai cara berwudu di pesawat. Itu ada dua pembicara itu yang agak berbeda, itu jadi bingung. Yang pertama itu kalau di pesawat itu kan nggak ada Debu katanya gitu. Masa pesawat ada debunya, kalau ada debu mesti bersihkan. Pakaiannya mesti dicat gitu. Ini nggak ada debu, makanya nggak perlu tayamum namanya. Jadi ya itu terus ada dua, yang satunya itu nggak usah tayamum, yang satunya itu kita bisa mengakali dengan cara
seperti aqua gini, dan mungkin di toilet dengan seadanya air itu kita berwudu dengan air. Kira-kira yang terbaik yang mana? Jadi memang kondisi di pesawat itu kan kalau sholat pun dengan wudhu yang sempurna tetap nanti harus mengulang. Jadi iadah itu ngulang. Pertama karena ndak nempel dengan bumi. Ketiga juga kecuali kalau memang pesawat pribadi ya, punya tempat musola gitu ya. Ya mbok meneh lak ngono. Lah kita ini kan kesulitan menghadapnya ya. Apa namanya? Itu kalau segi sholatnya ya. Tapi kalau wudhu yang terbaik yang mana? Antara meninggalkan tayamum atau tetap harus wudhu dengan air yang seadanya. Ya tetap harus wudhu dengan air yang seadanya ini. Kalau memungkinkan ya, malah ada yang pakai semprot ya, burung itu lebih mudah itu. Jadi pokoknya kan ada yang ngetes itu sudah cukup ya. Nanti juga gitu, kedua tangan terus diusap, kedua kaki. Itu memang sebetulnya wudhu kalau mau ngirit ya dengan satu botol, satu gelas itu sudah cukup ya. Ya itu kalau memungkinkan ya, kalau memungkinkan. Jadi kalau memang, karena mohon maaf toilet di pesawat itu toilet kering, enggak ada enggak ada, adapun air dipakai untuk cuci tangan biasanya untuk wastafelnya. Jadi kalau memungkinkan ya enggak apa-apa, berarti yang lebih baik yang mana? Ya, tetap wudhu dengan menggunakan air yang memang ada ya, memungkinkan. Jadi kalau terpaksa umpama ndak pakai wudhu, ndak pakai tayamum, berarti sholat lihurmatil waktu itu ya. Hanya sholat wis pokoknya niat sholat, tapi nanti tetap harus diulang ya, iadah ya. Jadi dikodok ya. Karena apa? Karena sholatnya ini tidak sempurna ya, untuk lihurmatil waktu saja, menghormati waktu. Jadi seperti itu. Ketika kita posisi ada di pesawat ya. Memang kesulitan kalau tayamum juga, ya itu tadi ada mengatakan tidak ada di pesawat debu bersih kabeh. Tapi kan memang debu itu halus, gak kelihatan ya. Jadi seperti itu, okay? Jadi tetap harus, kalau memang bisa wudhu ya tetap wajib wudhu. Tayamum itu kan kalau memang kondisi sudah tidak memungkinkan untuk wudhu. Ada yang lain? Kalau tidak ada kita lanjutkan biar selesai bab ini ya. Wal khamis, yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Liqaulihi ta'ala wa arjulakum ilal ka'bain. Fa'ala qira'atin nasab yakunu al-huslu muta'ayyinan. Wa takdir waghsilu arjulakum. Jika dibaca nasab maka wajib dibasuh. Karena apa? Karena atof kepada waghsilu ya, wujuhakum ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum
Kalau membacanya dengan jar gimana? Wa ala qiraatil jarri fasunnah bayinatil huslu. Walau kana al-masu jaizan li Nabi sallallahu alaihi wasallam walau marrah kama fa'ala sallallahu fi ghairi dzalik. Kalau memang bacanya ini jar, otomatis di sini huslunya ini sunnah. Karena apa? Karena ataf kepada wamsahu biruusikum wa arjulikum. Jadi ternyata qiraah ya. Jadi perlu diketahui ada satu ilmu namanya ilmu qiraah. Jadi Al-Qur'an yanzil ala sab'ati ahruf. Quran ini turun dengan 7 dialek, 7 bahasa. Ini dikembangkan, akhirnya satu ulama qiraah ini punya 2 murid. Ya, berarti ada 14 bacaan. Ya, 7 setiap orang ini punya 2 murid. Ya. Nah, itu kan berarti mengembang. Ya. Ya. Jadi ada 14 qiraah. Dan semuanya ini boleh kita pakai ya, karena semuanya ini masyhur, artinya sudah disepakati para ulama, memang bacaannya memang punya banyak versi ya. Bukan salah enggak, makanya sering kita dengar ada qiraah wadduha dibaca imalah wadduhi, ya'lamun dibaca ta'lamun ya. Termasuk ini wa arjulakum, ada yang membaca wa arjulikum. Nah, ketika ada perbedaan qiraah seperti ini, ternyata berdampak kepada hukum ya. Kalau membacanya dengan nasab maka wajib dibasuh, kalau membacanya dengan jar maka membasuhnya sunnah, artinya diusap saja sudah cukup ya. Wattafaqul ulama anal murad bil ka'bain al adman ya, ini ada kesepakatan ulama bahwa yang dimaksud dengan Ka'bah ini adalah 2 mata kaki ya, tulang ngonjol ini yang ada di kaki ini, bukan ada yang berpendapat orang Rafidhah ini hanya di ini kencetnya, bukan itu maksud. Ini ulama sepakat ya guys, mata kaki ya ini yang nonjol di atas kodam ini ya, di atas kencetnya, di atas tumitnya. Ini khilaf ulama ya. Tapi ulama ahli sunnah wal jamaah sudah sepakat ya, namanya mata kaki ya yang sudah kita ketahui, yaitu tulang yang tumbuh di atas kaki ini, di atas tumit ini. Wa'lam annal husla wajibun idalam sah alal khauf ya. Sudah diketahui mazhab Syafi'i bahwa membasuh ini wajib ya. Kalau yang mengusap itu di khauf ya, khauf itu kayak muzah ya, itu hanya diusap gak dibasuh. Lah wa qiraatul jar, yang membaca jar tadi, yang membaca kasroh ini ditujukan kepada khauf. Nah, membasuh muzah. Jadi ada satu bab khauf yang mungkin sudah kita bahas ya. Jadi ketika
di musim dingin ini bagi orang yang berada di sana itu boleh memakai muzah atau khuf, kayak sepatu atau kayak kaos kaki tapi rapat terbuat dari kulit ya. Ini ketika memakai dalam keadaan suci, nanti ketika wudhu sudah tidak usah dilepas, hanya diusap di atasnya saja. Nah ini kalau orang yang mukim ya ini bisa sampai 3 hari kalau nggak salah, jadi ada waktu ya. Nanti kalau setelah 3 hari harus dilepas, wudhu kembali. Tapi syaratnya ini harus nggak pernah dicopot-copot, ini nggak rapet gitu ya. Ada nanti di bab khauf. Lah untuk yang mengusap ini, yang qiraat dibaca jer itu, oh ini untuk khauf, untuk muzah itu. Nah, sepatu yang rapet yang boleh dipakai ketika sudah bersuci dan nantinya sudah tidak usah dilepas ketika wudhu ya. Nah, permasalahan kaki ya, ini ghuslu ma dhahara bisyak. Nah ini wajib membasuh seandainya kaki ini pecah-pecah, kan untuk kaki itu yang biasanya di tumit itu ya, ada yang pecah. Itu kalau pecah ya tetap pecahannya ini harus dibasuh. Kalau seandainya di situ terdapat lilin atau apa sih ngarannya, atau hina atau apa yang kira-kira ini menghalangi, jadi pecahannya memang ketutup jerim yang kira-kira ini menyebabkan air ini tidak bisa masuk, maka itu tidak sah. Paham ya? Jadi kaki ini kan ada yang kaki itu yang pecah-pecah ya. Nah, itu pecahannya ini wajib hatta yajibu huslu ma dhara bisyak walau wadu asyak sum'atan aw hana aw lahu jirman la yajidu wuju wala tasihhu sholatahu. Seandainya ada lilin atau hina atau apapun yang menghalangi, maka wudunya tidak sah dan sholatnya otomatis juga tidak sah. Atau terdapat di dalam ini kotoran nyamuk umpamanya, jadi memang diyakini pecah itu harus dibersihkan juga ya. Dibersihkan juga karena pecahan ini sudah menjadi dohir gitu loh. Oh ini wis ketok ya. Biasanya kan ada yang pecah tapi kan tidak sakit karena tebelnya kulit tumit itu kan kering gitu loh, pecah tapi ya wis biasa kering gitu. Nah, itu juga harus bersih. Sama dengan kuku ya, membasuh tangan ini kalau kukunya ini di dalamnya ini ada entah itu lilin atau kena cat atau apa ya itu harus dibersihkan dulu. Itu juga menghalangi sampainya air ke kulit. Nah ini jadi itu permasalahan kaki. Ketika kaki ini pecah-pecah, maka pecah-pecahnya kaki ini juga harus terkena air. Kalau seandainya tahunya setelah selesai sholat, ya harus wudhu kembali dan sholatnya dianggap tidak sah. Kalau memang nggone pecahan iku ana liline, ada malam, lak dolenane arek malam ya. Lho ala iki ya gak iso iki. Ya, maka di situ harus mengulang wudhu dan
sholat. Far'un, lanjut ke bawah ini, far'un. Iya, halaman bukan, masih 36. Ada far'un. Terus. Nah, ini. Far'un. Sudah. Ijtama ala syahsi hadas ashur wa huwa wudu wa hadasul akbar wa huwa al-huslu. Bagaimana ini kasus kalau ada orang yang hadas kecil juga hadas besar? Apakah juga harus tartib? Tartib itu ngene, wudu dhisik yang menghilangkan hadas kecil, habis itu mandi menghilangkan hadas besar. As-sahih, menurut pendapat yang sahih, bahwa ketika kita ada hadas kecil dan hadas besar, cukup hanya melakukan yang besar. Yang kecil ini sudah otomatis tatut ya. Jadi ada satu kaidah ya, qawaid fikih itu kalau sudah melakukan yang besar, yang kecil itu ikut ya. Jadi sebetulnya ketika kita mandi besar tidak menyentuh kemaluan, tidak kencing, atau waktu itu sudah kencing dulu ya. Nah, ini terus mandi besar ya, tidak sampai melakukan hal yang membatalkan wudhu, maka mandi ini sudah cukup mengantrol wudhunya. Artinya kita sudah tidak usah wudhu lagi, tapi tetap ada kesunahan untuk wudhu. Ya, ini permasalahan ketika ada hadas kecil, hadas besar ya. Ini bagaimana? Ya sudah, itu sebetulnya tidak usah. Memang ada kesunahan wudhu dulu atau wudhunya di terakhir, tetap sunnah. Wa tartibu ala ma dzakarnahu. Ini terakhir, ini fardu as-sadis ya. Sudah, besok kita masuk di sunnah ya. Ini yang rukun berarti sudah kita kuasai. Yang terakhir rukun wudhu, fardunya wudhu at-tartib, harus urut ya. Harus urut. Urut ini dari mana dasarnya? Dasarnya dari ayat Al-Quran yang menggunakan wawu. Idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu ya. Ada wawa ya. Ini wawu ini lit tartib ya. Wawu ini punya faedah apa? Lit tartib, harus urut. Dakhala Zaidun wa Amrun wa Ahmad wa Soleh ya. Ini kalau ada huruf wawu Zaid ini masuk, berarti sing pertama dakhala Zaidun nomor 1 Zaid, wa Amrun nomor 2 Umar ya. Jadi bahasa Arab itu ada fungsi wawu ini diantaranya litartib, tapi tidak semuanya wawu litartib ya. Ya. Jadi ini wawu litartib ini menunjukkan bahwa wudhu ini harus berurutan sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa illa, kalau kita tidak mengambil dari ayat wawu litartib, kita mengambil dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu apa? Hadis itu kan perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi. Nah, Nabi itu ketika wudhu
ya mengurutkan sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi faman fa'alahu wa qaulu sallallahu alaihi wasallam dalam yangkul ala anhu alaihi sallallahu wasallam annahu tawaddu illa murattaban. Jadi Rasulullah tidak wudu kecuali dengan tertib. Enggak ono Rasulullah wudu itu basuh kaki dulu, habis itu basuh tangan, enggak ada ya. Semuanya dilakukan sesuai dengan turunnya ayat. Wali anna alaihi salatu qala ba'da tawaddu murattiban hadza wudu la yaqbalullahu shala illa bihi. Ini sama dengan permasalahan membasuh tangan dan kaki tadi. Rasulullah mengatakan ini sholat yang betul dan tidak sah apabila tidak dilakukan hal seperti ini. Wali anal wudu ibadah yarji'u fi halatil udri ila nisfiha. Karena wudu ini termasuk ibadah, kalau umpamanya memang udur ya berarti ila nisfiha, separuhnya, maksudnya separuhnya ganti tayamum ya. Jadi tayamum itu wudu sing gak sempurna, setengah wudu lah ya. Makanya ada aturan tersendiri di dalam tayamum itu, hanya dipakai untuk satu kali fardu ya. Dilakukan setelah masuk waktu sholat ya. Ini ada ketentuan-ketentuannya. Fawajaba fiya tartib kas-shalah ya. Begitu juga wudu atau tayamum ini juga wajib tartib seperti sholat. Falau nasiya tartib lam yujzihu. Kalau lupa loh aku mau lali gak mau coba Fatihah di rakaat pertama ya berarti ndak dianggap. Kama lau nasiyal Fatihah fi shalah au najasa 'alal badan, atau ada najis di badan berarti memutus apa? Kefarduan ya. Jadi ya berarti harus diulang. Atau memang kalau lupa Fatihah ya rakaat tersebut tidak dianggap, harus nambah. Far'un yang terakhir lagi ke bawah. Nah ini ya. Far'un kharaja min farji balal. Kita keluar di kemaluan kita satu hal basah gitu ya, balal itu. Tangi turu moro-moro loh sarungnya teles ya, atau celananya basah. Ya juzu ayakuna maniyan wa ya juzu ayakuna madiyan. Ini bisa dikatakan sperma atau bisa madi ya. Iki apa iki ya? Meh podo ya. Wastaba alaihil hal, kecuali kalau kita sudah paham, sudah tahu betul, oh iki mau aku maru ngimpi ngene ya. Sperma. Famal ladzi yajibu alaihi fihi khilaf. Kalau memang masih ragu, ini ada khilaf ya. Ada yang mengatakan lebih hati-hati ya kita mandi wajib saja karena ini dianggap adalah sperma. Tapi kalau yang memang memilih enggak, saya yakin tadi saya enggak mimpi apa-apa kok, mungkin ini kecapean, jadi madi keluar cairan ya, di kemaluan kita. Berarti kalau madi kan najis, wajib dibasuh dan hanya wudu saja cukup ya. Enggak usah mandi ya. Tapi menurut pendapat yang kuat ya kita lebih hati-hati. Ada yang ngasih cara wis kalau ragu umpama iki mandi besar atau enggak, wis kalau punya istri ya ngumpuli bojone pisan ya. Biar nanti sekalian mandine iki wis mantep gitu ya. Iki lak duwe bojo lho ya. Jadi dikuatkan ya. Sama dengan kita
mau wudu, aku mau iki batal tak gak batal. Kalau bisa sekalian dibatalkan ya, mau dengan pipis atau dengan menyentuh kemaluannya sendiri. Terus pokoknya agar kita melakukan ibadah ini tidak ragu gitu. Nah ini jadi niat itu butuh kemantapan gitu ya. Kalau memang mandi besar ya wis, memang saya yakin ini adalah sperma dan saya mandi besar. Nah seperti itu. Kalau memang tidak yakin ya tidak apa-apa, ya berarti hanya wudhu saja dan mensucikan tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natal ardha bi nuri syamsika qamarika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballina Ramadan. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.